Bangga bersarung mangga. Di bulan Maulid ini kita akan hadirkan sekelumit tentang baginda Nabi. Yang malam ini kami ingin mengajak meneladani baginda Nabi. Satu akhlak yang sekaligus kecerdasan beliau. Kecerdasan di dalam menciptakan perdamaian. Inilah yang harus kita hadirkan saat ini. Di saat pembangunan kembali Ka'bah Musyarrafah, kabilah atau suku-suku yang ada di Makkah berselisih faham, berebut untuk bisa menjadi orang yang meletakkan Hajar Aswad kembali. Dan itu akan dicatat sejarah, sebuah kebanggaan. Dan memang betul itu nanti akan menjadi sebuah pertikaian, sebab pertikaian. Akan tapi ternyata ada sayembara di situ. Siapa yang datang pertama kali masuk ke Masjidil Haram dan mendekat ke Ka'bah, dialah yang paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Allah yang Maha Kasih memilih hamba terkasihnya sebelum jauh jadi Nabi. Datanglah seorang anak muda yang bernama Muhammad ibn Abdullah. Baginda Nabi datang, artinya beliau yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Tapi beliau bukan orang yang egois. Jiwa atau sebagai juru damai tumbuh saat itu. Dengan bijaknya beliau menggelar sorbannya, kemudian meminta untuk meletakkan Hajar Aswad di atas sorbannya. Kemudian setelah itu setiap suku diminta satu perwakilan untuk mengambil ujung sorban, diangkat bersama-sama. Lalu semua merasakan bahwa setiap kabilah telah meletakkan Hajar Aswad. Ini ide cemerlang, taufik Rabbani, pilihan dari Allah untuk hamba-hamba pilihannya untuk menjadi juru damai. Ini namanya pilihan Allah, dan pilihan Allah bisa saja terjadi kepada hamba pada zaman Nabi, sebelum dan setelahnya sampai hari ini. Jadi ada hamba Allah yang memang Allah hadirkan di muka bumi, sepak terjangnya adalah sebagai juru damai. Sepak terjangnya juru damai. Jadi memang ada taufik Rabbani, tiba-tiba punya ide-ide damai, ide-ide perdamaian. Kalau ada orang ribut-ribut, dia datang, dia punya ide cemerlang untuk menyelesaikan. Dimulai dari baginda Nabi dan penerus-penerusnya. Maka penerus baginda Nabi, para ulama, para sahabat, ulama dari para sahabat, ulama dari para tabi'in, ulama dari tabi'in sampai hari ini, maka punya ciri khas adalah sebagai juru damai. Sebagai juru damai. Dan untuk menjadi juru damai ini memang diperintahkan oleh Nabi. Dalam Al-Quran juga disebutkan, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Seorang mukmin ini bersaudara, hendaknya kita bisa mendamaikan di saat ada yang berselisih. Kemudian Nabi Muhammad melarang juga orang mengadu domba. La yadkhul jannata qattat, la yadkhul jannata qattat. Qattat itu adalah orang yang namam, pengadu domba. Qattat sama namam sama. Tidak masuk surga orang yang hidupnya ngadu domba, menukil. Ini juga nasib buruk. Ada orang nasibnya buruk, pindah kemana-mana bikin masalah dia. Ya memang ada orang nasib buruk, nasib jadi Fir'aun, nasib jadi Abu Jahal. Allah paling tidak mendekati Abu Jahal. Muslim perilakunya kayak Abu Jahal, pengen mengadu ngobok-ngobok kaum muslimin. Tapi ada orang yang memang jiwanya jiwa damai, juru damai dia, dan tidak senang adanya pertikaian. Kalau ada pertikaian, dia berpikir bagaimana mendamaikan. Tapi ada hamba yang memang nasib buruk bagi dia adalah sepak terjangnya semuanya membuat orang bermusuhan. Ngomong sedikit langsung bermusuhan. Kalam kalimat hikmah yang disampaikan seorang kekasih Allah, ilham dari Allah.
ilham dari Allah, lalu diucapkan padahal kalimatnya biasa saja, akan tapi menjadi sebab damainya umat. Tapi ada orang kalau ngomong satu kata keluar menjadi heboh dunia, berarti dia bukan nasibnya sebagai orang juru damai. Maka dari itu ayo kita hari ini menata diri kita. Yang ngaku sebagai umat Nabi harus faham Nabi adalah juru damai. Nabi juru damai. Dan Nabi semangat suatu ketika mendengar sahabatnya adalah ada keributan di satu kampung. Begitu ada sahabat Nabi ribut, namanya manusia. Kemudian Nabi mengatakan, idhab bina nuslih bainahum, antarkan aku untuk bisa mendamaikan mereka. Bergegas Nabi mendamaikan, sehingga larangan-larangan memecah belah umat. Laisa minna man farraq, bukan termasuk golongan kami orang yang memutus, memecah belah. Nah, inilah yang perlu kami hadirkan pada kesempatan ini. Apapun bentuknya, ayo kita menjadi juru damai, muslih, juru damai di antara umat yang berselisih. Bahkan Nabi mengajarkan Allah, amma aslih dzata bainina, ya Allah damaikan di antara yang berselisih di antara kami. Dan kalau sudah orang punya kebiasaan menjadi juru damai di mana-mana, dia ingin senang dengan kedamaian. Tapi sebaliknya, kalau orang biasa dengan membuat permusuhan di kalangan umat, dia akan buat permusuhan di mana-mana, termasuk di rumahnya sendiri. Tidak sadar anak dan anaknya pun permusuhan gara-gara dia. Dia dengan istrinya pun tidak akur, dia dengan saudaranya tidak akur, karena memang dia punya lesan, bukan lesan yang mendapat taufik Rabbani, bukan lesan yang dijaga oleh Allah, sehingga lesannya mudah mengadu domba, lesannya mudah memecah belah umat. Mari kita renungi, jangan sampai kita menjadi orang-orang semacam itu. Dan dosanya besar. Mengadu domba tidak masuk surga, karena menjadikan sebab bermusuhan kadang-kadang orang baik dengan orang baik. Orang soleh berantem gara-gara si pengadu domba. Dan zaman dulu ada nama Ibnu Sauda yang menjadikan sebab pertikaian besar, perang antara Siti Aisyah dengan Sayyidina Ali. Orang yang punya semangat mengadu domba sahabat-sahabat Nabi SAW. Ini yang perlu kami hadirkan pada kesempatan ini. Ayo kita menjadi juru damai. Pertama, jangan Anda menyampaikan satu kalimat yang menjadikan seseorang dengan seorang yang lainnya bermusuhan. Sudah pastikan. Apakah itu antara suku dengan suku, kampung dengan kampung, organisasi dengan organisasi? Jangan. Dan biasanya orang-orang semacam ini cenderung adalah penjilat dia. Karena dia menjilat sana, menjilat sini, menjadi berkepala dua. Mana menguntungkan dia dekati. Dan inilah yang luar biasa. Berkepala dua kan istilahnya orang suka mengadu domba. Munafik, sesaat di sana, sesaat di sini. Dan itu membahayakan. Nabi sangat benci orang yang semacam itu. Dan itu pemecah belah umat. Mari kita hadirkan pada malam hari ini adalah sifat mulia dan satu gelar mulia yang Allah berikan pada baginda Nabi bahkan sebelum beliau jadi Nabi, yaitu juru damai yang selalu datang membawa perdamaian dan kedamaian. Maka dari itu mari kita semuanya jangan menukil omongan yang menjadikan orang bermusuhan, sehingga dilarang segala sesuatu yang ada hubungannya dengan permusuhan. Menggunjing, ngomongin kejelekan orang, bukan ngadu domba. Ngadu domba bab lain lagi, ngunjing. Kalau kita membicarakan kejelekan orang yang benar terjadi, bukan menfitnah, apalagi menfitnah. Membicarakan kejelekan orang yang benar terjadi, maka itu adalah menggunjing. Karena apa? Jika didengar oleh seseorang, menjadikan orang itu tidak senang dengan orang tersebut, dan itu awal kebencian, awal permusuhan. Dan itu bisa terjadi nanti diadu domba suami dengan istri, berantem, hobi, sampai menggambarkan bahwasanya ada satu, kalau orang punya sifat ngadu domba,
Ini gambaran. Jadi apapun omongannya seperti itu. Contoh ini gambarkan budak. Ada budak. Ini kisah perbudakan. Termasuk aibnya budak. Budak yang diperjualbelikan ada di luar Islam, kemudian Islam tetap mengikuti gaya perbudakan untuk dimerdekakan. Jadi kalau bicara tentang perbudakan dalam Islam, bukan Islam memperbudak manusia, oh tidak. Perbudakan ada di bangsa manusia dari masa ke masa. Akan tapi Islam datang menganjurkan memerdekakan budak, sehingga banyak ibadah-ibadah kita dihubungkan dengan memerdekakan budak. Kafarah yamin, orang bersumpah lalu ingin langgar sumpah, di antara memerdekakan budak. Orang melanggar siang hari bulan Ramadan, menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan, ada memerdekakan budak. Dikit-dikit memerdekakan budak. Nah, di antara budak yang punya cacat itu adalah suka ngadu domba. Ini suatu gambaran saja. Modelnya model pengadu domba itu, di mana-mana ngadu domba, hati-hati. Anda jangan dekat pengadu domba. Ini ada budak, ini budak itu keker, gagah, bagus, tapi kok tidak ada yang beli, harganya murah. Kenapa? Ini suka ngadu domba. Ada seorang sok nggak apa-apa, saya beli dia. Biar saya rawat deh, Pak. Ini app yang harus disampaikan. Dia tuh suka ngadu domba, lesannya lesan tajam, lesannya sangat membahayakan. Sudah nggak apa-apa deh, yang penting dia kerjanya bagus, nggak apa-apa. Diambillah oleh orang kaya tersebut, dibeli. Ini gambaran saja maksudnya. Setelah dibeli, kerjanya luar biasa. Nggak ada budak-budak yang lain, nggak ada bekerja seperti dia. Kebiasaannya mengadu domba sudah mulai bergerak. Tiba-tiba ngomong kepada sayyidahnya, tuan putrinya itu, Bu, Ibu tahu enggak kabarnya Abah atau bos itu? Kenapa? Hati-hati, sering keluar rumah kan? Insya Allah jangan khawatir Bu, akan saya kawal dia. Waduh, ya dah, kamu kawal terus ya? Iya. Kalau duduk sama bos lakinya, bos, tahu ibu di rumah enggak? Hati-hati zaman sekarang loh ya. Tapi jangan khawatir, saya akan kawal dia. Sudah, kamu kawal dia pokoknya. Sang suami nyuruh budaknya mengawal istrinya, sang istri nyuruh budak ngawal suaminya. Akhirnya apa? Betul, suatu ketika mulai semakin parah. Bu, kayaknya ada bukti ini. Bukti apa? Suamimu tuh kayaknya sudah seneng sama orang. Yang bener, sudahlah. Di saat ngomong sama bos lakinya, bos, ibu kayaknya sudah nggak bener dia. Ada bau-bau khianat. Yang bener, iya. Buktinya apa? Ada nanti. Nanti malam coba buktikan. Apa? Sambil berbisik kepada sang ibu, Bu, tahu enggak? Yang paling disukai oleh perempuan itu dari suamimu apa? Apanya? Jenggotnya. Yang bener. Jadi ada satu perempuan terpesona dengan jenggotnya. Gitu, iya. Nah, kemudian sang budak ini langsung ngomong pada sang suami, bos, tahu enggak istrimu? Kenapa? Dia ada rencana kayaknya. Rencana apa? Hati-hati saja. Mungkin dia kayaknya, aku lihat sering dia kayaknya mengintai Anda. Mau ngapain? Mau bunuh kamu. Yang bener. Ya lihat aja nanti. Gimana saya lihat? Ya nanti malam kamu pura-pura tidur. Kamu pura-pura tidur, lihat. Kayaknya waktu ini harus hati-hati, malam ini kamu harus hati-hati. Dia pura-pura tidur. Kalau sudah itu dia akan mendekat kepadamu malam ini, apa yang akan dilakukan? Lihat nanti. Nah, sang istri mengintai dari luar, lihat suaminya tidur, langsung bawa pisau kerok jenggot. Zaman dulu belum ada itu. Pisau kerok jenggot, langsung datang. Mendekati sang suaminya, langsung mau dikerok jenggotnya. Sang suami melek begitu, ngelihat pisau langsung bener balik, dibunuh itu sang istri. Kenapa? Ngelihat istrinya bawa pisau di lehernya, kan begitu loh. Langsung dibalik. Dibunuhlah perempuan itu. Akhirnya terjadi pembunuhan gara-gara apa? Aduh do. Ini gambaran yang disampaikan, terjadi atau tidak jadi gak penting. Maksudnya orang kalau sudah punya kebiasaan ngadu domba, di mana ngadu domba, Anda jangan dekat-dekat dengan mereka. Apalagi kalau dia punya kekuatan, karena dia punya tahta atau dia punya ilmu dan sebagainya.
Kalau ulama pengadu domba, kacau lagi, umat yang jadi masalah. Yang jelas kalau ada orang sering memberitakan ketidakbaikan orang lain yang menjadikan Anda tidak senang dengan orang itu, dia pengadu domba halus. Anda harus menghindari orang-orang semacam itu. Anda harus cerdas. Jangan mau kita dibohongi, jangan mau kita ini akan ditipu oleh orang-orang semacam itu. Adu domba suami istri. Ada orang hobi cerita, sayangnya tuh kita kadang bodoh. Mungkin ada seorang perempuan datang pada Anda, Bu, tahu enggak suamimu di mana? Di mana? Bu, aku lihat di warung. Yang bener pakai baju merah kan? Baju merah kan? Iya betul. Bu, awas loh ya. Sini ke rumah. Malah diundang minum teh di rumah iblisnya itu. Akhirnya sang ibu yang ingin memberikan informasi biasa diundang ke rumah. Ada fotonya enggak? Ada ini. Masya Allah. Wah, ini adu domba. Ngapain dia? Iseng banget. Hati-hati, jika Anda punya sifat semacam ini, segera berubah. Karena Allah akan menghancurkan Anda sebelum orang lain. Sifat ngadu domba. Dia tidak punya cinta kepada umat Nabi. Mestinya kita sedih kalau ada orang bermusuhan. Sampai boleh kita itu berbohong untuk mendamaikan dua orang yang lagi berselisih. Yang nggak titip salam, kita ngomong ada salam. Bahkan mungkin kita bikin hadiah atas nama dia. Bohong itu. Tapi untuk mendamaikan dua orang berselisih, apalagi suami istri. Begitu pentingnya menjadi juru damai. Tapi ada orang nasib buruk kalau ngomong ke sana, menyakitkan menjadi sebab permusuhan. Di bermacam-macam model, sampai kadang gaya ilmu, menyebarkan pemahaman, akhirnya orang bermusuhan dan sebagainya. Yang dulu satu masjid akrab jadi terbelah jadi dua. Loh, itulah nama pengadu domba halus. Maka dari itu, di bulan agung ini yuk kita meneladani akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati, jangan sampai Anda punya kebiasaan mengadu domba, menukil omongan kepada orang lain yang menjadikan orang menjadi bermusuhan. Waspada, urusan diri masing-masing. Tidak usah nengok orang lain. Jangan-jangan itu aku. Dan pernah suatu ketika memang di sebuah kelompok, padahal mahasiswa, bukan siswi, jumlahnya santri masih sedikit, hanya ada belasan saja. Ternyata ada akur dua-duanya. Grup-grupan, ada grup ini, grup itu, subhanallah. Suatu ketika salah satu dari mereka ini harus keluar karena satu hal. Setelah dia keluar kok bisa damai. Rupanya ini, kalau ngomong ke sini ceritakan tentang kelompok ini, kalau kelompok selalu ngomong kelompok ini, mengadu domba ada. Bahaya sekali. Jadi kalau Anda sudah bertemu dengan kawan, biarpun katanya dia ahli ibadah dan sebagainya, kalau dia senang membicarakan kejelekan orang lain, Anda cut hubungan Anda dengan dia. Karena Anda akan teracuni oleh dia. Jangan mau. Imam Hasan Basri tidak mau dikotori hatinya karena dia orang cerdas, pendekar yang sesungguhnya. Lagi menghadiri pengajian semacam ini, tiba-tiba satu orang berkata, setelah selesai, Imam, luar biasa pengajianmu. Disanjung. Orang hebat disanjung tidak pernah dia merasa bangga kayak terbang di awang-awang. Enggak. Di saat disanjung diam saja. Imam, sungguh pengajianmu luar biasa. Dalam hati, ya, alhamdulillah yang telah menutup kejelekan saya. Akan tapi sayangnya Imam, pakai sayang. Di saat dibilang sayang begitu, berarti kan kritik kan? Sayangnya Imam, semangat dengar. Apa yang kurang? Wah, ini baru senang. Orang hebat tuh senang dikritik, bukan disanjung. Waktu disanjung diam saja. Di saat mulai ada kritik langsung, apa kurangnya? Ada apa? Apa sini? Cuman sayangnya Imam, kenapa seorang kiai sebelah sana kok tidak senang sama ceramahmu? Kirain mau ngritisi, kirain mau ngritik omongannya Imam Hasan Basri, ternyata bercerita bahasanya ada kiai sebelah. Kok kenapa kok paling tidak senang dengan kamu? Padahal ceramahmu enak, majelismu sejuk, jamaahnya banyak. Kenapa dia tidak senang dengan kamu? Imam Hasan Basri menunduk sejenak lalu mengangkat kepalanya dan berkata, benar yang kau omongkan. Sumpah demi Allah ya Imam, benar. Aku mendengar itu semuanya. Kalau hari ini langsung pada datanya, ada videonya Imam gitu. Tidak ada senyum di wajah Imam Hasan Basri, hanya berkata, benar kau berkata begitu? Benar Imam. Langsung dioleh ke bawah murid-muridnya. Wahai muridku, lihat dengar orang ini. Dia telah menyampaikan sesuatu yang kau sudah dengar. Ada orang sana yang tidak senang dengan aku. Wahai para tamu, wahai tamuku, jika engkau berbohong,
Awas, ini musuhmu, kau akan dipukul, dihajar sama murid-muridku. Jika engkau bohong, akan dihajar oleh murid-muridku. Ya, dia memang benar dengar. So, wallah, demi Allah ya imam, saya tidak bohong. Saya tidak bohong, saya mendengar benar. Iya, kalau kau bohong akan dihukum sama murid-muridku. Dan jika omonganmu benar, kau pun akan dipukul anak muridku. Kenapa? Karena kau telah mengadu domba antara aku dengan dia. Pilih mana? Pilih bohong atau jujur? Lemes dia. Kata Imam Syafi'i, keluarkan dari tempat ini dia. Dia berusak majelis. Dia telah mengadu domba, menanamkan kebencianku kepada dia. Sementara aku mencintai dia. Nggak bisa diadu domba orang hebat. Bohong dicambuk, jujur dicambuk. Ya, cerdas. Karena dia memberitakan yang tidak seharusnya disampaikan. Ngapain kamu menyampaikan begitu tuh? Inilah kisah orang-orang hebat. Sekarang kuping kita bolong plong. Bahkan kalau kita mencari berita, mau cari berita yang kejelekan orang. YouTube yang jelek-jelekin orang, yang sifatnya ada provokasi, adu domba. Kita sendiri yang mencari penyakit. Korengan hati kita. Sehingga kita terbiasa dengan prasangka buruk, sehingga kita masuk ke rumah kita pun lihat seorang suami prasangka buruk dengan istri, istri kepada suami, dan seterusnya. Mana ada keindahan setelah itu? Karena bukan itu pendidikan yang diajarkan Nabi SAW. Baik, ini adalah mukaddimah. Maka kami sampaikan, apapun yang Anda dengar, berita menjadikan Anda tidak senang dengan umat Nabi Muhammad, pastikan itu adalah adu domba yang aku harus menghindar. Atas nama apapun tidak ada. Umat Nabi harus disayang. Termasuk kalau ada umat Nabi yang ahli maksiat pun harus kita sayang. Bukan untuk kita hancurkan, untuk kita hinakan. Tapi kalau sudah mengajari kita bermusuhan, maka ketahuilah, ini adalah adu domba yang membahayakan diri kita sendiri. Ini akan berlaku di rumah Anda. Mungkin Anda sebagai seorang istri, tiba-tiba ada seorang perempuan telepon, Bu, tahu enggak suamimu di mana? Apa solo ya? Kenapa? Aku melihat suamimu di warung sini. Matamu yang terakum. Enggak mungkin. Iya benar, diam kau buta. Gitu. Jangan disambut, biarpun diam-diam ragu. Kalau ragu, klarifikasi, abang dari mana? Selesai. Dari warung. Ngapain abang? Aku beli. Ya sudah, beli beneran. Tapi kalau melalui setan itu kan ceritanya macam-macam. Harus cerdas kita. Jangan mau diadu domba. Suamiku lebih aku percaya. Aku lebih percaya suamiku daripada kau, wahai iblis yang pakai kerudung. Kadang pakai kerudung ngadu domba. Di majelis sudah ngadu domba. Harus kita punya rambu-rambu hidup yang baik. Nggak boleh diadu domba. Makanya kami pun juga tidak senang diadu domba. Nggak senang kalau ada orang bertanya, Buya, pendapat Buya tentang menteri ini bagaimana? Artis ini bagaimana? Wah, ente mau ngeracunin saya ente. Jangan tanya begitu, saya tidak kenal artis itu. Kalau saya salah ngomong gimana saya minta maafnya. Dia jarang pengajian saya juga tidak main film dengan dia. Kan tidak pernah ketemu, bagaimana saya minta maaf? Ya, kita mendoakan. Artis baik juga banyak kok. Kenapa harus kita prasangka buruk? Nggak perlu kita berkomentar yang tidak-tidak. Jangan diajari saya bermusuhan dengan siapapun. Lemah hati kami, kotor hati kami. Kita ingin menanamkan cinta di antara umat Nabi Muhammad SAW. Jadi yang ngaku cinta Nabi, mengabdilah kepada Nabi. Cara mengabdi kepada Nabi adalah Nabi sudah wafat. Nabi sudah tidak ada. Yang ada adalah umat Nabi. Bagaimana pengabdian kita untuk umat Nabi? Jika Anda punya kasih sayang pada umat Nabi, Anda punya cinta kepada Nabi. Caranya bagaimana? Satukan hati mereka. Jangan Anda punya provokasi, jangan Anda punya kiat-kiat menjadikan mereka saling bermusuhan. Nabi menangis. Nabi mengatakan, bukan golongan kami man farraq, orang yang mecah belah, bukan golongan kami. Apakah kita tidak takut dijauhi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.